sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bagaimana statusnya dan juga kita akan demokan Pak statusnya seperti apa dan beberapa hal yang kami usulkan sebagai tindakan seperti di very quick. Mudah-mudahan selain itu tapi kami tidak perlukan masukan tentunya dari Pak Ahok. Perkenalkan kami kali ini membawa tim yang lengkap Pak. UKP 4 dalam hal ini kan membantu dari sisi supply side, jadi data-datanya nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa terdengarkan suara saya. UKP 4 membantu dari sisi supply side-nya, data-data DKI untuk dibuka. Tetapi kan waktu itu juga bicara, kalau kita sudah membuka semua ini tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk apa juga. Karena kita membuka ini adalah untuk keperluan masyarakat agar masyarakat bisa lebih tahu dan bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan mereka agar kesejahteraan mereka atau daily lives mereka akan menjadi semakin baik. Jadi saya membawa dari tim yang akan menggunakan data ini, Mbak Syita Laksmi ada dari SIAPI Pak, berdua juga dari sana dengan berbagai pasukannya, termasuk juga dari Daily Social, Mas Rahmat dari Daily Social untuk pemanfaatannya. So let's go to the next one, Mas Arka. 3 tahap yang very simple. Waktu itu kita ketemu di bulan Desember dan waktu itu saya masih ingat jadi Pak Ahok, 1 bulan ya Pak, begitu kan? Ternyata rimbanya luar biasa Pak. Rimba datanya di DKI itu walaupun di dalam website sudah siap tampil, tetapi untuk digunakan secara open data itu sulit sehingga harus banyak melakukan teknik secara teknis pecah-pecah. Kita come up dengan 9 tema. Di situ ada 9 tema yang sudah disepakati bersama. Kebetulan dari Bapeda ada yang menjadi komandannya dari DKI Jakarta. Terima kasih atas peran aktifnya. Dan 9 tema ini awalnya dari 22 data kita pecah-pecah untuk bisa di-massage, bisa digunakan menjadi 55 data set. 55 data set. Jadi ada data anggaran, transportasi, data bencana, pendidikan, kesehatan. Ini semua menurut saya data-data yang kritikal, data-data yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu akan kita buka. Nextnya Mas Antoni yang sangat tahu secara teknis status dari open datanya DKI, secara bagaimana udah dibukanya dan sebagainya. Mas Antoni silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita langsung masuk saja ke demo masyarakat. Jadi DKI ini kita merupakan pemerintah provinsi yang pertama yang tergabung dengan portal pendata Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini masih alpha version. Jadi datanya sendiri sebetulnya yang sudah kami kumpulkan ada 289 dataset. Tapi DKI sendiri itu paling banyak Pak saat ini. Jadi sudah ada 55 dan ini akan terus berkembang. Jadi kalau kita lihat ada beberapa organisasi yang sudah bergabung dengan portal pendata ini. Jadi kita masuk misalnya langsung ke DKI Jakarta. Nah DKI Jakarta ini sekarang ada 55 dataset kalau Bapak lihat di sana. Dan ini formatnya sudah kita reformat dari yang tadinya ada data PDF, Excel. Sekarang ini kita sudah sesuaikan. Ada CSV Pak. Jadi CSV ini Commercial Project Value yang memang bisa langsung digunakan oleh mesin operasi. Ada yang sudah membuat API-nya Pak. Jadi bisa langsung digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat aja langsung salah satu contoh data misalnya Pak ya. Kan selama ini data inflasi itu sudah ada di Jakarta 2 ID. Nah,
tapi dalam bentuk PDF. Nah, kalau sekarang kita pindahkan di sini, contoh misalnya data inflasi, ini dengan mudah misalnya kita memanfaatkan, kita mau melihat sebetulnya gimana sih posisi inflasi Jakarta dibandingkan nasional. Dengan cepat kita bisa langsung masuk ke dalam website ini, kemudian kita masuk ke dalam graph di sini. Ini kebetulan datanya masih pendek Pak ya. Kalau memang data setnya bisa panjang, ini akan jauh lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat dari berbagai macam datanya sendiri dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk peta sebetulnya. Nah, kalau yang dalam bentuk grafik ini kita bisa lihat ini ada inflasi yang Jakarta, kemudian kita bisa langsung bandingkan Pak. Jadi data ini yang tadinya PDF langsung masuk ke sini, ini bisa langsung dilihat. Jadi lebih gampang. Jadi kalau Bapak mau melakukan analisa apapun bisa. Ini hanya salah satu contoh. Laporan Kominfo belum manfaatkan. Sudah ada koordinasi juga. Iya. Kalau saja gubernur belum manfaatkan. Nanti juga mungkin untuk penggunaan atau pemanfaatan lain. Sebetulnya teman-teman dari Siatik nanti akan menyampaikan juga mungkin bisa digunakan langsung membuat aplikasi ya, seperti itu. Nah, data-data ini Pak sebetulnya kalau data koordinatnya ada, gitu ya, ini akan lebih cantik lagi Pak, karena ini bisa langsung sakit. Nah ini sebenarnya kita ada satu lagi contoh ya, ini kan dari Kementerian Agama ya, ini contoh Kementerian Agama, ini ada data mengenai madrasah aliyah misalnya, di mana sih lokasinya gitu. Kalau tadi kita bentuknya dalam bentuk grafik, sekarang ini kita bisa dalam bentuk peta. Karena kita sudah ada titik koordinatnya. Nah, seperti ini Pak, jadi bisa langsung terlihat gitu. Bahkan kita bisa langsung klik di satu titik, bisa langsung terlihat di mana sebetulnya posisi apa sebetulnya data yang ada di sana. Dan ini sebetulnya bisa di-overlay dengan data lain. Jadi misalnya lokasi hidran kebakaran gitu ya, dengan misalnya kantor polisi. Kalau ada data koordinatnya. Tapi sayangnya saat ini data yang ada di BKI ini belum ada Pak data koordinatnya, belum banyak yang ada data koordinatnya. Nah, jadi ini mungkin nanti yang perlu kita tambahkan data koordinatnya. Ada beberapa yang sudah ada, tapi kami juga sudah menyiapkan aplikasinya Pak. Jadi seandainya nanti perlu data-data koordinat, aplikasi sudah siap. Kita sudah siapkan, Bapak tinggal pakai saja di Android di mana bisa langsung pakai. Jadi ini contoh-contoh pemanfaatan data yang simple Pak. Jadi sebetulnya masih banyak data-data lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini yang bisa kami sampaikan dulu untuk demonya. Gitu ya. Jadi sebetulnya pemanfaatannya akan banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi Hasil BPS sudah masuk belum? Hasil BPS. Nah, BPS itu Statistiknya DKI sudah masuk kan? sudah, tapi belum semua Pak. Jadi memang data-data statistik keluar itu yang data penting ya. Pak. Daerah mana yang rawan sosialnya apa-apa. Nanti sudah ada koordinat juga Pak. Per wilayah. Hah? Ada yang kita kerjain juga. Jadi kan tahun ini kita harap bisa kerjakan yang soal kebutuhan hidup layak. Jadi kita ingin keluar dari Jakarta, daerah mana yang penghasilan mereka itu di bawah kebutuhan hidup layak. Kalau data itu ada, masuk sini cepat Pak. Jadi nanti tinggal kita koordinasi lagi dengan data yang pasti dipakai. Itu perlu daerah data yang rawan sosial sama KHL. Kalau data kemiskinan di sini sudah masuk, data anggaran juga Ya, sudah dari masuk. kemiskinan kenapa saya tidak setuju yang lama? Karena saya mau ganti dengan KHL itu baru Ya. kerjain tahun ini. Mungkin di perubahan nanti. Kebutuhan hidup lain tadi. Iya, karena kalau kita menggunakan PBB kan $2 per hari. Iya. Bayangin kalau $2 per hari, Anda punya penghasilan 1 juta, Anda sudah dianggap orang tidak miskin. Padahal kebutuhan hidup layak di DKI itu 2 juta. Itu aja lajang dan menggunakan 66 komponen. Yang Jadi nggak bisa dipukul di rata luar ya. negeri 120 berapa, 128 komponen gitu. Ini 60 namanya nggak ada uang asuransi segala macam, nggak ada. Di rumah aja semua nggak ada. Tabungan untuk anak semua nggak ada. Jadi kalau kita rancu, saya kan bawa pres waktu itu. Terus kalau di pemerintah pusat pakai kalori 2.500. Kalau diterjemahkan ke uang sebulan itu 385.000. Jadi itu yang dibilang orang kalau kita gunakan di DKI, kalau gunakan KHL itu bisa 60% lebih orang. Mengerikan kan DKI ya. Nah kita mau petakan di mana kantongnya. Di DKI mereka kaya kan cuma 10-20% orang kaya raya Indonesia ada di sini. Seleweran dengan
ya kan? Yang kelas menengah sekarang rata-rata juga nggak buat orang DKI, tinggal di pinggiran semua. Ini KHL juga dari BPS ya, ada definisinya. Iya, kita lagi baru mau bikin ke KHL, baru saya mau bikin di tahun 2010, 2011, 2012 datanya ada di situ juga. Cuma ya itu memang datanya menjadi semu tadi, bukan nah ini memang tampilan ini masih apa-apa di beberapa versi. Nanti kita akan sesuaikan, gitu, kita akan sesuaikan. Dan bahkan kalau misalnya nanti ADKI ingin kami langsung saja nanti linknya dari Jakarta.go.id dan itu dimungkinkan diintegrasikan dengan itu. ya, langsung aja Kominfo tinggal di sini. Jadi bisa ya Pak ya, masuk dalam website untuk Langsung di Jakarta ID, kan bisa langsung di Jakarta ID. dibuka, bisa masukkan dari di bawahnya ada satu apa namanya Jadi ada icon khusus untuk Ya. open data. Seperti juga ada icon dari lapor kan di bawahnya untuk kemudian ada lapor, nanti kita akan masukkan di situ untuk open data. Ini Jakarta ID ya? Ya, ini ada Biasanya ada masalahnya. mungkin demo sementara itu dulu, tinggal tindak lanjutnya aja. Nah, tindak lanjut. So, kedepannya Pak, kita ini sebelum berlari ke PJ utama, secara internal DKI itu mungkin perlu ada formalitas. Karena ini nanti akan menyangkut unit-unit SMN yang lain kan. Ini perlu sebelum PRK kita sudah diskusikan. Bisa apa aja Pak? Itu di Kominfo ya. Kalau ada siapa lagi? Ya itu. yang kedua juga mengenai apa namanya Langsung aja jangan lama Pak, baru dulunya lagi. legalitas dari open data itu sendiri. Jadi timnya maupun legalitas untuk pelaksanaan ini itu di koordinator. Kita cuma Kalau mau tahu rumah sakit sementara tanya Mbak Wes. always. Kadang-kadang lebih cepat data itu daripada data orang kita. Kita nggak boleh sepeda bikin. Poin 345 sifatnya lebih tadi saya sudah sampaikan Mas Anggu, perlu kita butuhkan koordinatnya dan UKM siap untuk membantu mengekstrak koordinat-koordinat tersebut jika nanti diperlukan oleh DKI. Bahwa kita juga memerlukan ini Pak, apa namanya lokasi-lokasi untuk penambahan data yang lain-lainnya. Gitu. Setelah ini kan kita tidak cukup dengan 55 dataset, tapi kita juga perlu akan menambah data-data yang lainnya. Tadi sudah disebutkan website, integrasi dengan website, oke Pak Ahmad ya. Dan mungkin sekarang saatnya kita bicara dari sisi demand side-nya Mbak. Dari demand side-nya kalau kita ini sudah buka nantinya akan diapakan dan konsepnya seperti apa. DKI. Jadi jika mau digunakan itu harus minta izin secara ini ya Pak ya, karena disebut juga all rights reserve-nya adalah DKI. Nah, kita mau mengusulkan, karena itu kan udah untuk publik, bisa nggak menggunakan ada yang standar digunakan Creative Commons namanya. Silakan saja dilihat Creative Commons itu platform yang umum digunakan di mana-mana, cukup secure, nanti bisa menjelaskan sekuritasnya bagaimana dan juga siapa saja yang sudah menggunakan Creative Commons. Teman-teman dari sosial bisa menjelaskan. But I think kalau tanpa itu Pak, nanti masyarakat juga mau menggunakan hati-hati gitu, because all rights reserve-nya dari DKI. Nanti secara legal dia sudah tahu yang mau menggunakan dan background-nya punya hukum, dia nanti saya disuruh di sama DKI karena saya menggunakan ini untuk aspek komersial. Sebetulnya sih enggak ada nyasar pemerintah. Kalau di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu wajib kita saat ini. Dan itu yang tidak kuatnya kita ngambil punya orang yang orang kirim-kirim itu jadi. Kalau kita ini sih nggak masalah. Sebenarnya memang semua yang sudah di dalam website itu sudah menjadi public domain. Sepanjang memang disebutkan apa atribusinya, sumbernya sumber. nggak Nah, masalah. YouTube aja saya lihat Metro TV apa kita batasan terus Kalau di sini sumber gitu ya. Sebenarnya bisa dari flashing, kalau misalnya mungkin dari bikin aplikasi gitu, ketika kita pencet itu button aplikasinya langsung muncul logo Pemda sama di bawahnya ada tulisan bahwa data ini diambil dari Pemda. Jadi hitungannya jadi kayak legalisasi sebenarnya. Kalau diambil ya. Tinggal disediain logo nanti dibuatin sama developer.
mewakili dari SEATI, Southeast Asia Technology and Transparency Initiative. Di sini bersama dengan rekan-rekan saya ada dari Dewi Sosial dan yang lain. Nanti mungkin bisa saling bicara pada saat saya presentasi atau Pak Wagub punya pertanyaan. Ini mungkin nggak terlalu detail tapi bahwa Aku yang panggil Wagub sudah. oh gitu ya Pak. Kalau ada panggil Wagub nanti Anda menghina Jokowi, dia kan jadi presiden. Kalau ada panggil Wagub, Anda menghina Prabowo. Jadi sekarang mulai hari ini panggil saya nama aja. Kalau saya tidak, saya susah. Kalau panggil Pak Wagub berarti tetap doain supaya tetap jadi. Jokowi nggak jadi kan? Kan belum milih ya Pak. Iya, jadi ini latar belakang aja bahwa ada Open Government Partnership, mungkin Ibu Tara sudah banyak bercerita. Yang lebih detailnya adalah karena Indonesia sekarang memimpin Open Government Partnership di tahun 2013 sampai 2014. Jadi kalau Bu Tara ngomong soal supply dan demand side, kalau kemudian memang sudah terbuka, terus bagaimana agar bisa lebih berguna buat masyarakat. Nah kami mencoba untuk dari SEATI, dari Dewi Sosial, dari Black Foundation mencoba untuk berkolaborasi dan engage pemerintah Jakarta untuk membuat yang kita sebut dengan HackJack, Jakarta Open Data Challenge atau Hackathon. Nanti mungkin dari media sosial bisa lebih bercerita lebih detail, tapi buat kami belajar dari banyak pengalaman dari negara-negara lain, kami rasa bahwa kolaborasi antar stakeholder dengan kemampuan masing-masing itu bagus untuk bisa memastikan agar open data set bisa digunakan lebih maksimal. Boleh saya minta pendapat Pak Ahok enggak? Ada pertimbangan nggak dengan nama HackJack? Bapak cukup oke dengan itu HackJack? Nah, saya mau sudah. Kesan pertama? Kesan pertama sih keren sih, anak muda sih suka. Kesan pertama oke ya Pak? Oke. Dua ada nggak COVID kurang ya, terlalu ini. Desainnya Pak. Hah? Desainnya Pak. Bukan Namanya. hijack gitu kan hijack. Itu plesetannya hijack nanti. Iya, kesetannya takut Ya tapi cuma sekolah gitu aja. Hackathon itu sebenarnya bahasa yang bagus sebenarnya, karena itu karena cracking ide atau coding, jadi bukan secara etimologi bukan. Kalau kita terkesan hackers itu kan, saya orang kuno itu kayaknya hackers itu yang maksudnya negatif. Padahal dari kampus kan itu positif hackers itu untuk mengantisipasi aja. Jadi dia orang pikir nama yang familiar untuk orang bahasa-bahasa IT kan jadinya orang lebih gampang ingat ya. Lebih tertarik sebenarnya. Dan ini memang Hackathon itu kan. Hackathon singkat dari maraton gitu kan Pak. Jadi bikin aplikasi dalam satu hari gitu. Jadi istilahnya jadi hackathon gitu Pak. Bisa juga dengan kata coding for change, bisa juga dalam hackers itu sebenarnya diplesetin, tapi sebenarnya kalimat etimologinya sebenarnya bagus. Hackathon tuh hackers itu sebagai coders yang memang untuk melakukan untuk kegiatan yang baik gitu. Jadi kemudian diplesetkan, harusnya hackers sebenarnya bukannya hackers yang bahasa slangnya. Mudah direlate dengan event-event yang serupa di internasional tuh menggunakan hack begitu ya. So there's a pros and cons kalau memang ini dianggap cukup bisa diterima oleh Pemprov DKI dan we'll go ahead with this. Mana masalah ya? Jadi nggak masalah ya. Makin namanya makin yang membuat kontroversial makin cepat. Dan media makin menata. Makin cepat sosialisasinya makin cepat. Iya. Baik campaign, also campaign juga. Makanya saya paling suka kalau saya masuk kampanye, orang kampanye negara hitam gitu ya. Aku demen tuh. Tapi sekarang ke pelosok-pelosok. Jadi kenalin kita sampai pelosok-pelosok. Jadi baru kita balikin siapa kita gitu. Jadi dia ada namanya gitu. Nah, ini kenapa hackathon? Karena hackathon adalah sarana untuk mendapatkan banyak ide teknologi yang terukur dari para pengembang piranti lunak, desainer web, dan pemerhati lainnya dalam waktu yang cepat. Jadi kayak kata Mas Aka, dalam waktu 24 jam kita kira-kira bisa dapat contoh atau prototipe aplikasi yang berguna buat pemerintah. Itu ada di kamus Inggris Indonesia. Kamus Kamus karangan sendiri ya. Awas ya, kamus gaul.
Ini ada contoh yang lain, misalnya di Myanmar ada Code for Myanmar, salah satu contohnya. Terus kemudian juga dilakukan di Filipina. Kira-kira habis Typhoon Haiyan bulan November yang lalu, mereka bikin Hacking the National Budget. Jadi mereka national budgetnya dibuka, lalu ada Pak Butch Abad kayaknya kemudian menjadi salah satu jurinya dan mencari pemenangnya, salah satu pemenang tentang budget yang ada di Filipina. Contoh yang aku boleh tuh Pak untuk awalnya di sini untuk open dulu Pak, jadi beliau sebagai reformers di Filipina. Office of Management and Budget. Ini saya mau, ini ada videonya 6 menit, tapi mungkin sebentar aja saya mau cerita soal Code for Vote yang kemarin baru dibuat juga sama KPU bersama dengan Perludem tentang pemilu. Ya, ini kira-kira menceritakan kepada Pak Ahok tentang kegiatan yang serupa yang dilakukan. Kalau ini khusus untuk API pemilu, maka kita mengadakan hackathon khusus untuk pemerintah Provinsi DKI. Yang ingin kita capai adalah mendemonstrasikan keuntungan open data dalam kayak luas. Jadi yang kerja keras yang sudah dilakukan oleh teman-teman UKP 4 bisa kemudian dirasakan oleh yang lebih luas. Terus menjalin kerjasama dengan pihak yang relevan, dan yang paling konkret dan tangible adalah mendapatkan prototipe terkait aplikasi yang terkait dengan kepentingan dari pemerintah Provinsi Jakarta. Kami sudah berdiskusi panjang dengan Pak Aji, kami sering mengokupasi ruangan beliau berbulan-bulan. Ada 2 dataset yang tersedia dari Bapeda Jakarta. Yang pertama adalah budget 2014 dan data trayek angkutan umum DKI Jakarta. Jadi berdasarkan 2 data ini kami akan membuat serangkaian challenge atau tantangan yang akan kami kumpulkan hackers atau developernya dari teman-teman di sosial. Mereka punya basis teman-teman hackers yang juga kemarin sempat ikut di API pemilu, di hackathonnya pemilu. Beberapa tantangannya ada sekitar 9 tantangan atau 12 tantangan, tetapi nanti para developernya bisa memilih dan bisa mengkombinasi 1 atau 2 dari tantangan. Misalnya antara lain adalah, ini sudah kami diskusikan dengan Pak Aji, dashboard monitoring program atau kegiatan DKI, terus informasi mengenai busway di Jakarta yang bisa generated content. Kami tahu bahwa misalnya busway belum punya GPS, jadi belum tahu soal di mana letak busway misalnya atau di busnya, maka mungkin kita bisa bikin aplikasi yang bisa melihat tingkat sampai jam berapa dia sampai di halte tertentu misalnya. Ini challenge, jadi kita memang buatnya agak general. Coba masukin dia, yang ini dia sudah kasih dia. Ini dikasih 1 misalnya. Orang cetak TV. Kalau saya, dia yang tahu konten itu apa ini. Mungkin dari sosial bisa cerita betapa kreatifnya teman-teman dari developer, karena ini kita kan dari kelompok yang memang intermediary sebenarnya, kita tidak mengerjakan sendiri, tapi kalau kita ngobrol sama developer, sama hackers yang memang itu dunianya, mereka jauh lebih kreatif daripada kita. Yang kita kasih tantangannya agak general Bu, kita tidak bisa memprediksi bentuknya seperti apa, tetapi fungsinya ke arah sana. Mungkin dari Mas Arif atau Mas Rahmat. Oke, jadi memang mereka anak-anak muda yang pengen menciptakan solusi untuk sesuatu. Jadi mereka ini selalu cari masalah. Dan kebetulan kita ketemu dan ngobrol sama Mbak Sita yang memang lagi ada dorongan nih kepada Pemda Jakarta untuk membuka datanya. Nah dari situ kita melihat, oh ini ada supply dan demand yang belum ketemu. Jadi tugas kita sebenarnya mempertemukan itu Pak. Nah Pemda itu butuh apa yang perlu disempurnakan. Misalnya dalam artian busway. Banyak di sini orang-orang yang pakai busway dia nggak tahu titik busway di mana, dan mereka pegang, mereka nggak bisa buka laptop terus-terusan. Mereka selalu bawa handphone yang kata-kata Android itu. Nah kita coba memberikan media itu masuk ke handphone mereka. Gitu. Jadi mereka dari aplikasi itu mereka bisa monitor, oke, jarak terdekat dari stasiun busway di sini, kemudian berapa menit lagi datang. Gitu. Memang ada beberapa koridor yang udah ada teknologi itu, jadi kita bisa manfaatkan. Gitu Pak. Jadi ini kan sebenarnya Pak Muda dan bikin istilahnya transportasi umum di Jakarta jauh lebih manusiawi gitu, jauh lebih informatif buat mereka anak-anak muda ini. Gitu Pak.
Yang kedua juga memang dari sisi budget, karena kita kan sebenarnya terbatas. Dari data ini kita bisa olah jadi API yang nanti bisa digunakan oleh developer untuk bikin aplikasi, Pak. Gitu. Jadi dari aplikasi ini nanti kita harap sebenarnya mereka itu kita kasih tantangan berdasarkan data-data yang ada. Dari tantangannya mereka bisa pikir ini, Pak. Gitu. Kira-kira oh bisa di ini, bisa di itu gitu. Atau mereka mau masukin data dari tempat lain dijadiin satu gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kita lihat pas kemarin di Portfolio Food yang Bandung itu, Pak. Mereka bikin aplikasi bagus banget, tinggal masukin nomor KTP kelihatan. Saya dapil berapa, saya ini berapa, saya dapil berapa, siapa aja calegnya, dan mereka dari caleg itu mereka bisa langsung lihat dan mereka di media pemberitaannya seperti apa, di sosial media seperti apa. Nah jadi kayak gini loh Pak, yang kita pengen bikinnya seperti ini. Iya, karena banyak anak-anak yang ini ya. Kalau pemenangnya Food, saya download aplikasinya pemenang Food. Saya nggak tahu caleg di dapil saya berada siapa saja. Dia langsung ketahuan kita dapil berapa, siapa saja calegnya, latar belakang calegnya ketahuan. Jadi saya langsung bisa lihat dengan mudah. Itu nggak bisa tidak? Android itu? Iya. Udah ada. Di Google Play udah ada. Caleg Store Pak. Di app apa di webnya deh? Google Play. Di Google Play. Di Google Play. Jadi kalau pakai Android itu bisa langsung diinstal aplikasinya Pak. Kalau iPhone memang di Google Play. Karena kan di sini banyak Android. Masyarakat banyak Android. Agak-agak ini agak beda, agak eksklusif kan. iPhone. Komboju. Iya. Dari pagi saya dan teman saya. Tadi pagi saya baru bicara sama teman-teman dari Meksiko dan mereka juga mengadakan hack khusus untuk Mexico City. Pemenangnya tuh sebenarnya sangat sederhana, jadi mereka bikin aplikasi yang bisa memberikan informasi lebih jelas mengenai prosedur yang ada di Meksiko. Terus bentuk aplikasi memang bisa sangat beragam, tergantung bagaimana kreativitas dari masing-masing. Jadi kita gimana? Mau bikin apa? Yap. Ya. Ya kan kita pengen tahu kan, ini makan minum atau tulis kantor di DKI ngabisin berapa triliun ini? Langsung keluar itu. SKPD mana yang keluarin banyak-banyak? Data itu sekarang sudah ada di portal open data tadi Pak, dalam bentuk CSV maupun Excel. Jadi sebetulnya bisa langsung jadi. Itu judulnya apa jadi yang portal itu? Ya, data.ukp.go.id. Masih itu nanti. Linknya aja. Linknya aja. Langsung ke Jakarta ini. Pak, jadi sekarang ini kita ada kalau Jakarta itu cuma sebagai penyetu saja Pak. Kita kerjasama dengan Kompas, Grup Kompas. Nah, Grup Kompas juga punya event yang namanya Pesta Digital. Nah, kami menjajaki kemungkinan kita membuat lomba atau kompetisi apapun itu produknya. Ya, tapi seperti tadi misalnya lokal banget ya di Meksiko banyak penculikan. Kita belum tahu nanti yang kita kompetisikan apa. Tapi saya pikir apapun itu ada kerjasama kita dengan sebuah komunitas yang memang hobi di situ gitu ya. Terus sebuah grup besar yang punya punya kemampuan untuk broadcast demikian luas, dan memang kami dengan Grup Kompas itu sudah bekerja sama kurang lebih 3 kali kalau ke Jakarta Pak. Cuma belum kita define benar gitu ya. Jadi kalau mau dikompetisiin apa yang mau kita harapkan dari mereka. Tapi saya pikir kebebasan itu apapun yang muncul itu nanti kita harapkan bisa berguna. Ini udah bagus itu. Ya, mirip ya. Tapi kan dikompetisikan juga gitu ya. Jadi orang-orang kan berpikir kan dia pengennya apa, Di dalam pesta digital itu Pak terkumpul developer lokal yang punya prestasi internasional. Iya, salah satu developer yang Indonesia juara untuk membangun suatu games di Jepang. Tapi setelah balik ke Indonesia dia jadi tukang bakso Pak. Jadi sayang banget, makanya mereka Kompas dan itu mencoba bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Developer lokal yang mereka grab dari event itu kita lombakan, kita bikin event apa. Nah, event apa itulah yang nanti perlu kita diskusikan lebih jauh. Kalau untuk tadi tracking busway itu
Di sub sudah punya Pak, jadi busway itu sudah terlihat map-nya, pergerakannya sampai. Tapi nggak bisa dikeluarkan ke Jakarta Gua ini. Kemarin kita sudah ada komunikasi dengan sub yang di pusat TMC-nya Pak, Unis. Ya, secara teknis siap, cuma kami kendala dengan timnya karena di sub juga menggunakan pihak ketiga Pak. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak ketiga. Kalau di subnya udah open, silakan Zoskominfo pakai apa yang dibutuhkan untuk publik. Tapi kendala di pihak ketiga yang mungkin persiapan kita lakukan. Setengah dia tahan-tahan. Itu geng CCTV ini. Iya, sama. Cabut aja. Suruh dia cabut aja, kita ambil alih. Suruh orang kita masuk. Orang IT mesti ngerti kok. Kalau di open data sudah. Iya, kita paksa aja masuk. Karena semuanya kerjasama itu mesti satu pintu dengan di Kominfo. Nah, semua mesti sistem open. Ini paling menimbul orang IT itu dia nyandra kita. Mau dikit aja lihat. Itu CCTV saya sudah susah dia lihat ya. Udah dimainin lagi tuh. CCTV di ruang apa? Ya, yang rumah apa pompa gitu. Kerjain kadang-kadang. Mau kita kan taruh di Jakarta Gua ini, jadi orang nggak usah terlalu banyak alamat kan. Jadi kita taruhnya Jakarta Gua ini, tinggal lihat aja ikon-ikonnya. Time frame-nya kapan? Ini kok time frame-nya bisa ikut dengan time frame ini apa mau digabungkan? Atau kalau mau, kalau dia pusing gitu ya, suruh aja yang ini semua datang ke situ lihat aja. Iya gitu aja, kirim orang datang lihat yang kita punya apa, mana kembangkan semua. Lebih cepat begitu kan? Kendalanya kan memang ada data Pak. Jadi kita data yang udah ready, kayak yang udah dikonversi dalam bentuk API kan transportasi Pak. Jadi kita baru bisa bikin dari transportasi dan budget karena datanya udah ready. Kalau ada lebih banyak data lagi. Tapi ini belum lengkap, kita punya lebih lengkap. PSGP saya belum dikasih. Iya. Nah untuk koordinat kita bisa pakai dari ini Pak, OpenStreetMap. Gitu. Jadi OpenStreetMap dari koordinat itu juga bisa dikombin. Ataupun dari API-nya Google Map itu juga bisa dimasukin sebenarnya karena itu open. Dan itu mereka para developer itu sangat kreatif Pak. Kalau saya ngobrol sama mereka, saya juga suka miss kalau mereka bisa berpikir macam-macam dari yang problem yang kita miliki. Arti salah satu tantangannya menurut saya di banyak negara juga open data itu kan satu hal, membuka data. Tapi bagaimana data itu digunakan, bagaimana itu masuk di handphone, bagaimana itu kemudian menjadi sesuatu yang useful, itu adalah perjalanan berikutnya. Nah yang kami tawarkan adalah sebenarnya perjalanan berikutnya ini yang memang baru sebatas pada aplikasi. Soal usage-nya segala macam itu akan ada perjalanan Ini berikutnya. langsung aja dengan Kominfo. Ya, padahal spot aja. Ini adalah timeline-nya Pak. Begitu pengen tuh pakai Android tuh betul-betul di Google Play segala macam kelihatan bus sampai mana, bus ini tinggal udah datang belum. Itu kan menarik kan, jadi kita tinggal buka, saya lagi berdiri di posisi ini kan dia pakai Android. Saya berdiri di posisi ini, dia langsung kasih tahu misalnya itu highlightnya ya. Dia langsung kasih tahu kita, kamu kalau mau ke sini naik yang ini paling cepat. Jadi semacam nyontek west.com gitu loh. Ya kalau west itu kasih tahu jalan, kalau ini dikasih tahu kamu naik ini paling cepat. Terus kita bisa combine dengan lalu lintas. Dia langsung ngomong, saya berdiri di sini, saya keluar nih, saya bisa mau ke Semanggi. Dia bisa kasih tahu saya nih naik apa paling cepat. Naik Transjakarta, naiknya kita kombinasi bus tingkat gratis kita. Apa naik mobil pribadi lebih cepat, apa Transjakarta, apa naik bus tingkat gratis. Tanya itu nih Pak. Ya. Naik.com. Jadi bisa tahu kan? Kalau di Naik.com lebih keren lagi. Yang terdekat yang bisa TBK itu jalan di mana posisinya. Bisa kontak dia kan. Itu keluar dari kantor itu bisa tuh bikin keren. Waktu itu yang dari plugin yang pernah kita coba Bapak, kita follow up untuk diskusi sama mereka. Jadi apa yang disampaikan Bapak itu sudah masuk ranah diskusi Pak dan prinsipnya secara teknologi bisa. Kenapa dikatakan bisa secara legal? Dia adalah salah satu yang punya license Google Enterprise di Indonesia itu. Dan apa yang dia sudah bangun itu pihak Google sudah approve sehingga titik-titik koordinat itu bisa presisinya tepat. Karena kalau Google yang dikasih sekarang di publik itu ketika kita pakai itu nggak pas nih. Jadi ada benefit keuntungan ketika kita bisa kolaborasi sama plugin tadi. Jadi apa yang tadi disampaikan Bapak mirip sekali dengan apa yang kita diskusikan dengan plugin. Jadi semua itu orang Jakarta kan hidupnya enak sekali. Iya. Malah cakupannya bisa lebih luas lagi Pak, sampai ke pajak Pak.
pajak itu peta Google-nya itu di dalam berapa lokasinya, orang bisa tahu berapa NJOP-nya di sana, berapa kalau dia harus beli, PHB-nya berapa, pajak yang harus dikeluarkan berapa, itu detail sekali. Nah, termasuk itu kan, dia bisa kasih tahu kita berapa luas bangunan yang panjang. Iya. Nah, saya mau kombinasi itu. Iya. Karena di Jakarta ini banyak orang dapat izin 2 lantai atau 3 lantai, dia nyolong bangunan gede. Iya. Sehingga PBB yang dicas itu pakai sesuai izin. Sedangkan fisiknya kan sudah curang. Nah, ada kerjasama dengan dia waktu kemarin itu. Iya. Kita bisa langsung ukur nih di rumah saya, begitu dia langsung dengan mapnya itu kan, langsung dikasih tahu nih, ini volume bangunannya itu harusnya lebih dari 1000. Terdaftarkan 300. Nah, dengan cara seperti itu kita bilang pengelola kita tagih. Kalau izinnya nggak sampai, dia mesti pemutihan, kena duit dan baru kapok orang itu loh. Kalau nggak kapok. Termasuk pelaporan masyarakat, Pak. Misalkan ada sampah, secara teknologi dia juga berbasisnya OS maupun Android. Aplikasi itu di-download. Nah, jadi ketika OS itu iPhone. Iya, iPhone. Nah, aplikasi itu, tapi ketika misalkan publik foto sampah di titik lokasi, dia akan membaca GPS-nya dan masuk ke database center kita. Nah, di database center kita tinggal klik siapa petugas yang ada di situ yang sudah terdata. Tinggal diklik orangnya yang terdekat, dia akan muncul 5-10 menit sudah sampai, dan sampah itu bisa sampai. Sekarang data sampah saya udah kasih ke nama-nama orang. Dia tidak kasih belum, dia dikasih daftar. Belum. Daftar nama-nama orang yang ada nomor handphone, rekening bank, kasih dong. Aplikasi itu tidak akan refresh. Jadi ketika nanti dia 10 meter radius dari titik itu, dia baru bisa apply bahwa itu sudah bisa dieksekusi. Jadi tidak bisa dibohongi. Nah, itu sudah sampai ke tahap itu diskusi kita dengan Satgas PU jalan dan bisa semua, bisa PU semua. Jadi satu aplikasi itu bisa dipakai ke seluruh SKPD, bukan hanya untuk salah satu tertentu saja, Pak. Jadi dengan Google Enterprise itu kita kembangannya itu banyak sekali dan bisa dipakai oleh kita. Dia sampai bisa lihat ini, dia udah deteksi orang masuk CCTV, dia bisa langsung deskripsikan ini orang jenis ras apa, tinggi berapa, umur berapa, berat badan berapa, gimana? Sampai sekarang semuanya. Iya dia, langsung dia bisa masuk ke gedung kita, langsung dia keluarin deskripsinya. Wih, canggih banget. Keluar deskripsinya, ini laki berapa, umur berapa, terus jenis ras apa, terus umur, sampai berat badan bisa diprediksi deh. Dia ukur. Kamu mundur. Pelecehan dong. Itu persoalan cewek yang kesitu. Langsung deskripsi. Beratnya berapa? Benar, itu kan confidential information yang paling utama bagi perempuan. Nanti sedikit paling buat publik mana yang sifatnya informatif, jadi bisa untuk yang itu buat security kita. Jadi kita rencanakan aja kalau ini pasar. Kita tidak ingin lagi Satpol PP semua ada di jalan raya. Kita ada di titik-titik tertentu saja. Ya Satpam semua, yang West juga kita tidak tahu ini kemacetan kita nggak. Yang lagi musuh kita tuh kompromi. Dia mana kira-kira titik yang macet dia langsung ke situ, dia bantu. Dan West sudah dibeli Google juga, Pak. Iya. Jadi dengan kita kerja sama Makul itu sudah all package tentang itu sudah dapat semua, sampai ke West kita dapat akses. Ini perusahaan anak muda semua. Anak muda semua 30-an sih kira-kira. Muda-muda tuh semua tuh yang punya ide-ide gitu. Dan programmernya atau developernya semua berlicense Google. Oh, udah license. Mereka license Google untuk plugin itu programmer semuanya berlicense Google. Jadi kami ketika berdiskusi dengan mereka menarik lagi apa yang diinginkan oleh Pemprov tuh bisa diterjemahkan oleh mereka. Iya bisa. Jadi dia mereka bisa langsung. Jadi ibarat kita ngomong sama developer hacker gitu, ada ngomong gini. Mungkin cerita soal timeline, Pak. Jadi tanggal 17 April ada penjelasan lomba, kemudian tanggal 26 27 April ini akan ada hajatnya. Terus kemudian kita mungkin bisa ke regional conference untuk yang Pak, Bapak datang. Bapak kapan saja? Saya hand carry undangan khusus buat Pak Ahok. Jadi ini Pak, itu baru kita tanggal 6 itu dibuka oleh Pak SBY dan ada 9 kepala negara lain yang akan 6 Juni di Bali. Oh, Bali lagi. Tunggu sebentar Pak. Jadi kalau tanpa kehadiran Bapak
draftnya untuk Bapak dan Bapak. Bacain aja ulang. Tapi intinya gini Pak, kalau yang di hari pertama itu sifatnya lebih agak serius, enabling factors untuk keterbukaan di sebuah pemerintah itu seperti apa. Di hari kedua itu kita yang menunjukkan solusi-solusi praktikal yang sudah ada di Asia Pasifik menurut keterbukaan itu apa saja. Jadi sifatnya cair, sifatnya sangat mengalir acaranya, itu acara pemerintah dan CSO tidak boleh ada ini bohong, tidak boleh ada. Dan Pak Ahok diharapkan memberikan inspirasi di depan. Because tanpa orang ini Pak Ahok berdiri di situ kita tahu ini acara keterbukaan. Gitu Pak. So kalau memang berkenan nanti Pak Ahok bisa menyesuaikan jadwal Bapak di tanggal 7 pagi kan untuk dibuka. For your info kita juga akan mengadakan 18 jenis tema untuk Berarti kalau diskusi tanggal paralel. 7 itu kita tak bisa berangkat tanggal 7 pagi. Seminggu. Tanggal 6 malam itu ada gala dinner yang akan di-host oleh Pak SBY dan juga Harus berangkat tanggal 6. Tanggal 6 hari apa ya? hari Selasa. Dan kita mengundang juga para daerah dari beberapa negara Asia Pasifik. Karena apa Pak? Tema utama untuk ketuaan Batik aja, batik kan. Jadi ada beberapa kepala daerah yang mengundang kita dapat mengenai. Kasih contekan dulu, ngomong Oh apa. iya. That is the easiest part. That is the easiest part. Tapi justru konfirmasi Pak Ahok yang paling susah. Kalau yang soal contekan itu sih paling. Coba hasil pemilu di sore itu. Doanya apa nih? Doa PDIP mana apa Gerindra yang mana? Kalau bisa dapat kembali tujuannya itu mana bagaimana dapilnya. Kalau memang ada waktu yang lebih 7 terus bulan apa? Terakhir saja. hari itu juga boleh Pak, bisa pulang kerja. Tidak perlu. Tapi kalau mau diberi concession yang nyata boleh juga. Lebih enakan di hotel. Bisa agak lebih nyaman Pak ya. Wah ini keren nih, ini Pak, ini keren. Jadi gitu. Nanti mereka akan dibuat langsung di tempat. 27 itu hari Minggu. Hari Minggu. Minggu sore. Minggu sore kan. Jadi jadwalnya di Surabaya Jam berapa? lupa. 27 sore. Jam berapa? Jam berapa? Sore. Sore, jam sore Jam jam sore. 3. Jam 3. Jam 3. Bikin contoh aja. Ya nanti kita berangkat semua. SMS juga boleh, saya teman-teman. Nah, mungkin perlu berjelas. Jadi pas tanggal 26 dan 27 itu akan ada prototipe aplikasinya. Tapi aplikasi belum jadi, jadi baru prototipenya. Kemudian mereka dapat waktu sampai tanggal 25 Mei untuk membuat aplikasinya. Nah, kami Ini di bawah Andres sama tadi. Iya. Nanti kita siap. Andres, aku jangan, berarti aku punya. Oke. Nah, kami ada beberapa proposal tindak lanjut yang bisa ditindaklanjuti. Tadi kayak belajar dari Meksiko misalnya, mereka banyak sekali mengadakan hackathon kecil-kecilan. Jadi ada hackathon besar yang lebih banyak, tapi juga ada hackathon kecil-kecilan yang lebih spesifik pada kebutuhan Pemprov DKI misalnya. Jadi setelah kita bisa mengidentifikasi developer dengan lebih konkret, karena kita punya namanya, punya nomor teleponnya dan segala macam, kita bisa melihat orang-orang yang punya tidak hanya pragmatis dan tapi juga agak militan mau bantu negara misalnya, kita bisa undang mereka untuk bantu Pemprov lagi lebih detail. Jadi kami adalah inisiatif yang mendukung penggunaan teknologi untuk transparansi. Kita kerja di 6 negara, tapi 2 negara prioritas kita adalah Indonesia dan Filipina. Selain itu kita kerja juga di Malaysia, Thailand, Myanmar dan Vietnam. Oh, hadiahnya. Ya, ada beberapa hadiah yang kami ada di dalam proposal. Ada juara pertama 20 juta, hadiah juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta, juara keempat 7,5 juta. Lalu kan karena kita punya ada combo yang sesuai dengan kebutuhan Pak Ahok, kita minta kalau bisa Pak, misalnya ada hadiah ekstra dari Pemprov Pak. Kasih aja kayak Mac. Kalau bisa Pak. Jadi hadiahnya
lewatin hadiah nomor 1 nih. Aplikasi buat Pak Ahok. Iya, nanti challenge jadi Pak Ahok semua tuh, yang sesuai dengan kebutuhan. Hadiah utama aja kan. Ada dua hadiah kalau misalkan kita selama ngomong Pak Aji misalnya ada dua hal yang dibutuhkan yang social media monitoring itu yang lagi ini sama early warning system untuk penggunaan budget misalnya. Di dua aplikasi itu pemenangnya bisa dapat hadiah khusus dari Pak Ahok. Jadi nanti Yang aplikasi lainnya itu hadiah yang harus disediakan. Aplikasi Mac sama iPad. Apa Samsung? Jadi kemarin buat Frankfurt kebetulan Pak juga ada ini kan sama Android Samsung nggak? Samsung handphone itu. Bersih dua namanya. Satunya masih iPad. iPad Air. iPad Air juga ada dua kategori, ada yang pakai Harusnya juga ada artis siapa itu? Dia cuma lihat tuh dua bagiannya. Kasihnya pasti tanggal 27 itu. Iya, pasti. Kalau ada bapak mungkin nanti lebih banyak lagi yang mau ikut dan lebih lanjut. Suruh diri kuliahnya ya. iPad Air sama Samsung Pak. Apa? iPad Air sama Samsung. iPad Air sama Samsung. Iya sama Samsung. Samsung Sino. Galaxy Note. Karena kalau ngasih sendiri buat mereka, MacBook. Jadi kayak CPU buatan Mac gitu. Nah satu jadinya 27 juta. Nanti kalau bikin dia. Orang harus semangat bikin buat Bandung Fair dengan lanjut. Musik efeknya itu lebih gampang. Iya, iya. Itu ada diskon juga. Kalau mau yang gede, media, media. Kita bisa membantu Pemprov lagi, kami terbuka. Bisa sih pengennya nanti anggaran itu betul-betul orang pengen tahu apa tuh. Iya betul Pak. Bisa. Berapa snack, berapa keluar gitu loh. Jadi orang bisa tahu gila banget di DKI teman. Bangunan berapa, habis ini berapa gitu. Beli kursi baru berapa, jadi pengen sesuatu yang ibu-ibu rumah tangga pengen tahu langsung pencet. Jadi betul-betul keuangan itu nggak perlu bisa baca neraca, nggak perlu baca laporan keuangan. kemarin justru ada juga developer yang sempat punya ide itu Pak. Di Jakarta ini kan kendalanya banyak banget jalan lubang ya. Jadi dari situ dia cukup check in location dan services yang Pak. Jadi dia bisa tahu ini jalan ini sebenarnya masih diperbaiki, budgetnya berapa segala macam, lubang-lubang lagi. Bisa lapor, bisa langsung lapor. Dia yang pertama keuangan, jadi betul dia bisa teriaknya ya gila banget dapat segitu gitu kan, nah, itu bisa jelasin. Jadi konsepnya gini Pak, hadiah yang kita sediakan yang reguler tadi itu memang dari sisi demand-nya. Jadi pemerintah ngasih ke data kan supaya orang warga itu bisa dengan handphonenya sendiri bisa melihat ini busway, ini budget segala macam. Nah buat yang dua hadiah buat Pemda itu kita bikin memang khusus buat monitoring Pak Ahok. Jadi Pak Ahok dengan aplikasi yang dibuat sama mereka bisa langsung melakukan monitoring dengan data yang ada pakai user generator content dari data dari user. Nah itu yang makanya hadiahnya dari ini karena dampaknya langsung buat monitoring Pak Ahok. Dan itu aplikasinya free ya? Kalau yang dua ini mungkin kalau mau di-lock buat Pemda doang, nggak boleh yang lain pakai juga nggak apa-apa gitu. Kita harus pasti Apa? pasti. Jadi udah soal undang-undang itu deh. Besok belum Kita orang politik kan jadi jaga demi Buat komentar. PKL ya. Kita kasih komentar. Hasil kalau dan
Oh,